setelah dari manggung itu kita harus banyak belajar lagi. Intinya gitu sih. Kenapa tuh? Soalnya kayak enggak sih sebenarnya. Gue udah antara sedih jadi curhat sih. Iya, nggak apa-apa. Curhat sih. Karena Nah, sebenarnya tadi kan konsep apa? konsep. Konsep. Bener. Kali ini kita sudah kedatangan Ted Roaster. Wih, thank you. Bacanya gimana sih? Beneran? Bener. Ted Roaster. Ted Roadster. Roadster. Ada D-nya. Roadster. Roadster. Soalnya kebanyakan kalau apa namanya setiap ada acara banyak yang typo. Roaster. Iya, kiranya. Sebenarnya emang gabungan dua kata sih. Roster tuh ada benernya emang roster. Tapi rot itu benar. Ted-nya itu? Nah, kalau Ted itu karakter sebenarnya. Oke. Karakter, ya lo tau gak sih film Ted itu? Film Ted yang kartun boneka itu. Boneka Iya, itu iya, kartun lagi. dulu Iya. banget lah pokoknya. Iya. Ya lu lah sini maksudnya. Boneka jorok tuh ya. Nah, ini kan band rock tapi kagak ada yang serem gitu maksud gue. Oh iya. Ya di situ itu aja lah paling. Itu trok dong. Iya, tetap lah kalau itu mah. Ya biar agak jantan aja sih kelihatannya. Ya, balik lagi di sini. Nama acaranya udah pada tahu nama acaranya? Nama acaranya sebenarnya agak nggak sopan sih ya. Ini si Haikal yang bikin gitu. Apa? Iya, apa tuh? Lu siapa sih? Ya Allah, itu gua berdosa gitu kalau ngomong gitu. Ya, balik lagi ke lu siapa sih gitu. Ini takutnya yang interview gitu. Ya, lu yang siapa gitu kan dia. Perkenalkan diri satu-satu mungkin dari Oke, sebelah sini. gua sama posisi gak sih? Boleh posisi. Oke, gua Chan sebagai gitaris. Oke, gitaris. Ya, And- gua Parlin, posisinya basis, Basis, bantu backing juga. Oh, Backing apaan nih? Kayak ngapaan lu? Backing orang-orang. bener ya. Baking tukang jamu kan bisa ya. Bisa. Baking tukang pijet. Iya. Gua Alex. Ya. Gue Azri, vokal. Gua belum ngasih Iya. tau. Belum, dia belum ngomong posisi. Gua megangin kabel. Aduh. Di interview ini udah ada dua nih megang kabel. Odong sama lu, iya. Standar banget. Ya gua drummer. Gua drummer. Oke. Drummer. Odong waktu itu saksofon dia ngakunya. Berapa hari ada saksofon? Mantan personil. Iya. Sudah. Nah. Ini dari tahun kapan sih? Kalau misalnya gue lihat ya, Iya. ngeluarin single tuh tahun 2020. Tapi tadi gue cerita-cerita katanya udah lebih lama tuh. Oh lu riset juga ya? Dikit. 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 Yang ada aja. Nah, boleh lah ya. Itu justru itu yang bagus. Oh, Riset betul. dulu. Awalnya gimana tuh? Sebenarnya awalnya tuh jauh sih ceritanya. Gua udah temenan sama si Alex ini udah dari zaman gua sekolah. 2015 lah. 2015. Iya, jadi kayak gua sama si Alex mau bikin band yang notabene-nya rock-rockan saat itu. Cuma gua bingung, gua nyari siapa ya. Nah, gua ketemu dia adalah di pokoknya salah satu komunitas di Tangerang lah. Apa komunitas? TRB. Tangerang Rock and Blues. Wah. Dia nyanyi nih. Nah, ya udah, kuncian buat gua. Suatu waktu pas udah 2015 awal, ketemu sama dia lagi. Ya udah, gua ajakin dia. Habis ketemu kita latihan jamming, masuk nih, ya udah klop. Jadi gitu sih. Ya sebelumnya juga ada band gua berdua sama dia. Oh, sebelumnya nih. Ya, sama anak sekolah dulu SMA 6 ya. Iya. Di Semok namanya. Waduh, warna musiknya sama nih apa beda? Beda. 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 Kalau ini lebih apa Lebih ya? apa ya? Lebih nyeleneh lah kalau ini. Iya. Nyeleneh tuh ya. Nyeleneh dalam musik ya. Ya. Kita mah gak ada yang nyeleneh, Lakuan langsung baik-baik. sopan-sopan. Ya kalau Iya. ngomong kok gelap ya? Ayo kan pakai kaca. Kaca. Oh iya, sorry. Iya. Pokoknya intinya Ted Roaster ini dari tahun 2015 awal lah. Oke. Januari sih kalau nggak, seingat gue Januari. Dua formatnya tadi kan bertiga. Nah, ketemu sama basisnya. Oh jadi gini, pas gua sama si Alex ini, Iya. gua japri-japrian lah. Ya. Lu cari vokalis, gua cari basis. Oh. Nah gitu. Dia vokalis, Ah, gua basis. iya. Dapat tuh akhirnya tuh. Dapet. Dia dapat ini Iya. orang kantoran. Anak kantor. Enggak, sebenarnya enggak karena corona aja gua ngantor ya. Ini teman gua biasa main di gereja juga dulu. Nah, Parlin, dapet lah kontak-kontak akhirnya ya kita jamming lah studio. Awalnya jamming tuh. Ya jamming. Habis itu klop lah.
jadinya bikin band Langsung klop. langsung. Kalau Yang gokilnya sih ini kayak apa ya? Gue inget zaman cerita Zeppelin itu kan. Zeppelin kan sebenarnya dari si Jimmy Page dia kan punya band. Iya. Masing-masing punya band. Jadi saling nemukan gitu, gitaris nemuin vokal, si bass nemuin si drum nemuin si bass. Iya kayak gitu. Kayak gitu malah nyambungnya itu agak tricky kan. Soalnya belum pernah kenal juga sebelumnya gitu. Belum tentu referensinya sama. Nah, itu yang kocak. Iya sih, emang Sempet awal PDKT-an dulu nih si Alex sama si Jeri, PDKT-nya Proses-proses itu. iya, ya, sama lama si makanya itu. lama. Awalnya sih emang begitu, nyari lagu apa nih? Jet, lagu Jet, Iya. lagu Sigit lah, Iya, lagu iya, ini lah pokoknya. Campur-campur ya kan. Ya akhirnya ya udah bikin seenaknya aja lah gitu. Iya. Jadilah lagu yang apa lagu pertama tuh apa namanya Batas Emosi ya? Iya, batas. Bukan, sebelum batas emosi sebelumnya ada pokoknya ada, ada ya? pas lagu pertama. Ada lagu pertama. Kami. Di Iya. pertama kumpul tuh ada. Cuma ya sekarang karena kita udah berubah konsep kali ya. Iya. Katanya. Iya. Oke, nah, Jadi- ngomongin berubah konsep tuh. Awalnya emang gimana konsepnya? Nah, ini nih gue ceritain. Lu Nah ini cerita tukang deh. konsep nih. Konsep dia. Kalau konseptor Walis sini ya. gua di sini. Jadi sebenarnya Ted Roster itu gue pengen image-nya kayak image band 70. Kayak contoh misalnya Atomic Rooster yang gitu-gitu lah band-band 70. Yang ada yang psychedelic, yang gitu-gitulah band-band saat itu. Ya pengen banget sih image-nya ke 70. Sebenarnya gue suka banget soalnya sama dia tuh suka. Jadi emang gue satu selera sama dia. Gua sama dia. Nah, dia satu selera nih. Dia berdua. Oh, malah. Ya. Salah satu selera sih enggak. Cuman kawin aja gitu. Kawinnya dia berdua karena dia main di gereja. Iya. Kan mereka berdua Jadi main di sering gereja. main aja, jadi Sering ya main. kawin. Karena Kawin dalam itu ya. Iya, iya. Jangan ya. Gue masih normal masalahnya. Iya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Lanjut. Terus ya banyak lah dari dari tahun 2015 tuh banyak explore kayak ada funk. Gue masukin funk sama rock gue gabungin. Wah, sempat dong. Iya, ada funk, ada indie rock gua. Kalau gue indie rock gue suka karena image-nya kan keren gitu kan. Iya, iya, Wah, anak iya, muda iya. banget indie rock. Kayak alternatif, heavy metal. Heavy metal ya segala macem lah musik-musik kayak balad. Ya macem-macem yang slow-slow, yang apa gitu gue masukin gitu sampai kayak apa ya beat-beat kayak groove gitu tapi ini heavy. Distorsi ya. Nah, Tapi banyak distorsi. sih dulu kayak psychedelic gue masukin. Nah, mungkin ya apa ya? Kita nemuinnya tuh pas di 2020. Lama nih. Gimana Nah, tuh? Dari makanya. 2015 sampai 2020. Jadi Itu tuh ya. 2015 terbentuknya Ted Roster, ya kita berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, 2015 sampai 18. iya 18. Cuma gitu ya, mungkin secara pribadi kayak gue masih buntu aja gitu, antara jenuh atau buntu nih. Intinya kayak belum dapet lah kayak apa yang gua mau atau kita kayak masih ngerambah-rambah aja gitu. Akhirnya udahlah mungkin vakum, nggak ketemu dulu secara musik, maksudnya nggak ketemunya Iya, gitu, iya, nggak jamming, kumpul nggak apa. jamming, nggak latihan. Sempat vakum juga. Pak. 2 tahun Pak. 2 tahunan lah, Tapi di situ masing-masing ini saling explore. saring explore. Kayak gua nge-explore misal sound, recording bla 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 gitu-gitu kan kayak tadi gua ngobrol sama lu kan. Iya, iya. Workshop Sound, sound gitu-gitu, band-band macem-macem lah, influence gua juga banyak gitu kan. Dan dia kalau lebih ke gitar, sound gitar, ini juga drum, ini bass. Jadi ketemu lagi tuh kayak One Piece dulu. Lu 2 tahun, saya emang mantis 2 tahun. Time skip lah. Iya. Bencar-bencar dulu Iya. gitu kan. Nah, habis itu ketemu lagi, ngumpul lagi. Ngumpul lagi. Nah, pas waktu awalnya vakum itu emang ada niatan buat bakal ngumpul lagi ke depannya apa emang? Enggak sih Nah. sebenarnya. Gua udah antara sedih jadi curhat sih. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Curhat, Kayak anjing. curhat sih, antara hilang harapan Ah. antara aku pengen ngeband tapi cuma ini doang yang bener-bener gua anggap sebagai kayak rekan, sahabat, Ya. bahkan kayak udah kayak cewek gua lah gitu di band ini lah gitu lah ya. Curhat Curhat kan bener kan? Ya bener-bener udah nemuin yang klop, lu bisa kesel sama dia, serbu lah gitu Ini kan. sih kontol-kontolan tapi Ya maaf nggak kasar-kasaran dijain-jain nih ya. gitu ya. Ya udah, itu sih. Waktu itu Gitu kita doang, anjing. awalnya Terakhir itu Gimana di sih? 2018 itu di 18, Ring O. panggung terakhir deh. Ring O. Ring O di Private Bliss. Oh. Iya, Ya. Nah, waktu itu jadi panggung terakhir tuh, bukan terakhir untuk selama-lamanya ya. Iya. Terakhir di 2018. Dari situ nongkrong itu sampai malam. Setelah dari situ hilang tuh keberadaan. Bener-bener udah langsung hilang aja tuh. Iya. Udah komunikasinya kemana? udah cuma begitu-gitu aja udah tiba-tiba langsung menghilang aja begitu. Ya, nggak ada. Penyebabnya apa tuh kira-kira? saling Itu sibuk masing-masing. karena Oh, iya. sibuk dan mungkin ada ini sih kayak
gue pengen kemana. Gue tadi udah mau solo sebenarnya. Oke. Udah ngumpulin materi bla 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 solo gitu. Sama dia juga udah bikin band. Ya, gue sempat Yang proyekan instrumental. ala-ala instrumentalan lah gitu. Udah mulai masing-masing lah ya. Nah, masing-masing. Nah, dia intinya sih sebenarnya berkumpul saat pandemi itu. Pandemi baru. Lebih ini sih sebenarnya. Ini kalau gue curhat sih. Iya. Jujur aja, gue karena mereka orang gue jadi pengen lagi. Ngeband lagi. Iya, jadi kayak dan di situ ketemu gitu. Oh, ternyata yang lu suka tuh semua ada di lagu ini gitu. Oke. Jadi, oh ya udah kita main kayak gini aja dah gitu kan. Ya udah akhirnya. Akhirnya ketemu tuh. Nah. Apa ya? Yang bersinggungan lah nih berempat nih kan. Ya. Bener-bener kayak arahnya tuh udah bisa kita discuss bareng-bareng gitu. Ini enaknya begini. Misalkan ada materi satu lagu, udah tuh kita berempat ngebedahnya tuh udah bener-bener udah ala-ala yang udah nggak kayak dulu-dulu lagi lah, udah agak keren lah gitu maksudnya. Ini tuh kurang ininya, sound lu kurang ini, lagu lu liriknya, drum lu ini, bass lu bener-bener kayak wah anjing udah. Ya muka lu kurang pertumbuhan, ganteng gitu. iya, ya. iya, gitu. Ya, intinya kayak udah profesional lah, gitulah. Tapi bener berarti ya kalau misalnya udah satu jenuh nggak sih 2018 itu? Ada jenuhnya nggak? Apa emang tiba-tiba ngilang aja? Waktu kalau Sebenarnya gue bukan sih jenuh sih sebenarnya. apa? Sebenarnya bukan jenuh. Kayak mungkin kalau gue dari gue sebenarnya pengen explore lebih gitu. Ya gue penasaran banget gue mau bikin main kayak gini. Makanya gue kenal banyak orang yang genre yang berbeda-beda gitu. Jadi gue mau bikin lagu sama dia dengan genre begini. Karena di sini kan balik lagi kan ini rock gitu. Gue nggak bisa explore. Tapi balik lagi gue mikir ya ternyata emang mau nggak mau namanya kita satu band harus ada satu titik gitu. Jadi kayak apa ya, sisi rock gue tuh di sini gitu. Ada wasitnya ya berkata Nah, dia. lebih sini mewakilkan. Kalau gue boleh jujur ya, Iya, gimana? boleh jujur nih, pas 2015, ini gue manusia paling terhilang. Bener-bener nggak ada kabar tuh. Iya, bener-bener gak ada kabar. Itu manusia paling terhilang gue doang. Aji. Mungkin ya, ini si Alek ini masih ada kontekan sama Solijan. Ya, mungkin nggak kasih Ajri. Iya. Mungkin si Solijan masih kontekan sama si Ajri gitu ya. Jadi cuma tektoknya udah satu sisi doang. Gua yang nggak ada. Bener-bener tuh. Bener-bener udah manusia paling menghilang gua. Memang waktu itu gua juga lagi sibuk kerja juga. Sampai yang akhirnya tiba-tiba gak ada kabar sama sekali. Di pandemi 2020 itu gue nanya tuh, nih dia buka coffee shop nih waktu itu. Gue pengen nih datangin ke tempat dia nih. Mau niatan mau ngumpul nih, mau ketemu. Enggak, mau datangin aja. Datang aja. Dia mau main ke Datang. tempat gua aja sih. Mau main ke tempat dia, nggak ada pikiran ngeband. Enggak ada kepikiran. Nggak ada. Nah, itu sih. Sama dia, ngajakin nih, Lek, main yuk ke tempat si Solijan. Ya, ngopi-ngopi lah bahasanya. Ntar gue nunggu lagi waktunya kapan nih? Hari Rabu kalau nggak salah tuh. Iya, Ingat iya, banget. itulah. Hari Rabu di bulan Juni. Oh, spesifik nih. Berkesan nih berarti nih pasti nih. Ya. Iya. Oke. Bulan Juni, tanggal lupa itu hari Rabu. Oke, ketemu malam. Ke tempat lah dia. Tres, ketemu bertiga. Taunya sebenarnya itu ada lagu satu, nanti belum ceritain lah itu. Ada satu lagu sebenarnya udah direkam. Oke. Nah, berawal dari satu rekaman lagu itu tuh. Lagu itu. Nih, Gimana? wih keren nih lagunya, dengerin tuh. Dikirimin lah, wih keren nih denger lagunya. Lah, ini kok belum jadi. Ternyata dari ini dibilangnya ada cerita lah di lagu itu yang tadi dibilang tadi ada solo atau segala macam. Itu sebenarnya dia ada tag lagu duluan tuh sama si Alek waktu itu nih berdua nih. Sempet tuh, itu Nggak. di pertengahan. Jadi Itu yang memicu di situ, cek gitu. waktu gua ini lagi vakum, gua iseng nyolong start sih bahasanya. Gua sama dia, gua ada teman lah yang ngerti record lah. Ya sama orang siapa? Kami ya? Iya, Kami, Kedai Seruput. Kedai Seruput. Oh, iya. Dia kebetulan lagi emang menjajal dunia apa namanya? Recording. Recording, benar. Kasih gratis kan. Ah, Udah, Tes lah ya. gua kontak dia, yuk kita garapin materi yang waktu itu. Udah dari situ sih. Oh, ini materi yang udah ada sebelumnya. Udah Bang? lama, Udah lama banget. udah lama. 2016 itu. Dari 2016. Pemicunya dari situ. Dan gua kan tipe orang yang greget kayak anjing gak gini lah lagunya. Jadi dari situ kayak anjing, ya udah rekaman lagi lah, jadi gatel gitu gue. Gatel, Gue ya, denger iya. kok nggak maksimal nih lagu, soalnya gue suka lagu juga. Lagunya maksudnya ini lagu kita gitu kan. Iya. Warnanya tapi udah kena lah. Nah, Nah, pas di rekaman lagi tuh tambah kena. Kayak sound gitu-gitu dari udah mateng, kayak sound gitarnya udah dapet, ini segala macam udah dapet. Vokalnya. Dari Iya, situlah. itu sebenarnya itu sih dari ketidaksempurnaan itu jadi gatel gitu kayak anjing ini lagu bisa bagus.
nggak gini gitu maksud gue. Dari getnya itu malah justru Iya, jadi tapi anjing juga sih itu. Mancing gua juga kebetulan nih inget banget nih ya. Ini karena gue mungkin lebih hafal tentang kenangan kali ya. Kenangan, Bagus, Bang. bagus. Yang kayak gini biasa disakitin. Yang kayak gini nih. Nih, Coba. Ingat-ingat terus biasanya di bulan Juni pas udah ngumpul bertiga dengerin lagu, gue denger, wih keren nih, kata gue jadiin, kata si Solichan, mending ngomong tuh sama si Ajri, gitu kan. Gue masih kesel dia sebenarnya nih, biar aja nih, masih kesel nih orang nih. Nggak, padahal gue buka aja di sini. Padahal ngeband gue pas lagi bubar itu kan tahun berapa sih kita ngeband? 2019. Nah itu sama si Begeng kalau ada NM Studio tahu. Ya. Intinya gue sempet bikin proyekan Project tapi sama lain. dia lagi. Sama dia Tapi juga. gagal. Tapi gagal. Udah ada lagunya tapi udah rekam. Udah rekam malah. Sampai rekam. jadi soundtrack itu ya. Inside kalau nggak salah. Video skate-nya Inside tuh. Iya. Heeh. Tapi nggak ada kredit nama ininya. Ada buat kenang-kenangan Ini aja colong nih, biar dong. pernah ada gitu. Keren. Iya. Habis itu, Masternya masih megang kan gitu kan? Iya, aman. nah udah ngumpul bertiga ngomong aja tuh sama sini, kebetulan dia lagi ngelukis mural di Tempat coffee gua. shopnya dia nih. Iya. Cari waktu lah itu. Iya. Datang tiba-tiba kita berdua, jebret berempat. Pas banget nih berempat nih Pas, lagi. berempat Nggak ada, ketemu itu. gue lagi nggak ada Iya. tamu juga saat itu. Kita berempat doang. Langsung Udah. dari situ berempat Kalau ketemu kesah lagi. aja cerita, gue Ngomong kangen lagi. kayak kita produktif kayak dulu lagi, friend kayak gitu. Udah lama nih. Curhatan Iya, doang. curhatan. Ya. Ayolah, kita udah gede lah gitu kan, dewasa lah gitu. Tapi emang beda sih. Yang beda. Jadi ngeband itu emang udah pendewasaannya itu 6 tahun itu. Iya, dalam ngeband kan ada pendewasaan gitu lah. Iya, iya. Inilah yang kita hadapin. Iya, 6 tahun. Dan prosesnya itu ya tadi melibatkan adanya vakum. Iya. Ya drama-drama lah yang Iya, iya. ya udahlah gitu lah. Drama-drama musisi lah. Nah, lagu yang paling pertama diupload itu bukan yang tangan Tuhan ya. Tuhan. Batas Bukan. emosi. Batas emosi. Batas emosi. Itu materi yang tadi dibilang. Bukan. Oh, bukan lagi. Jadi Justru. sebenarnya setelah kita bahasanya reborn ya, Iya, yang lagu anjay, reborn itu. reborn. Nah, yang Padi lah ya. Iya. Padi kali. Padi. Bener, bener. Nah, saat kita reborn itu, nah yang materi yang gua colong start sama dia itu sebagai titik Pemicu, pemicu lah. pemicunya kayak kita udah mulai akrab lagi, mulai wah udah greget lagi, Semangatnya. semangat lah, Keluar semangat lagi. di tag lagu tersebut. Dari situ sih. Tapi lagu ini kenapa belum dikeluarin tuh? Nah, Belum memang sih. sengaja, memang Memang waktu sengaja. itu Ada apa ya? Ada waktunya. Ada Ada waktunya waktunya sih. intinya. Itu lagu dibuat ada waktunya. Ada waktunya Jadi sebenarnya. nggak sembarangan asal rilis. Ini contoh bulan apa sih? Sekarang Mei. Ayo, Mei. nggak cocok. Belum, nggak Ada cocok. pokoknya ada timing yang pas, Pas. lagu ini dirilis. Wah. Tanggal bulan. Oh, kira ada primbon-primbonnya nih. Ada. Karena Ini menarik nih. Eh, ini balik lagi ke konsep ya. balik ke konsep. Konsep. Karena nah, sebenarnya- ya, tadi kan konsep apa? Konsep apa? Konsep. 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 Konser, Konsep. konser, Konsep. konser, Aduh. konser. Bener. Seru nih kan. Nah, dirubah yang tadinya rock terus dirubahnya ke arah mana tuh? Nah ini yang kocaknya apa ya? Gue sih, kalau gue sebagai konseptor di sini ini, nah gue nunjukin si karakter itu kan, yang wacam mata itu kan, pakai itu yang pakai Jubah itu hitam. Nah itu sebenarnya ada ini juga sih, ada filosofinya juga sebenarnya. Nggak asal kayak, oh, lu udah kayak gini aja, lu kayak gini aja, enggak sebenarnya. Kayak semuanya apa ya di sini tuh semua nggak tahu kenapa emang otak gue selalu berpikir gitu. Iya. Sebenarnya itu perumpamaan manusia sih. Siapapun orang di balik itu, ya itu manusia dan itu bisa mewakili lagu itu. Karena gue selalu merespon ini keadaan. Nah, kenapa adanya batas emosi? Itu ada PSBB, tolol emang. Anjing. Oh, berarti mulai dibikinnya itu setelah udah Agak. Udah Pas pandemi PSBB, ya? jebret, gue kesel. Ya udah, jamming jadi lagu itu. Lucunya itu lagu jadinya cuma bikinnya cuma berapa? Dalam waktu 2 minggu sih. 2 minggu. 2 mingguan ya? 2 mingguan. Itu Seminggu, 2 bikin lagu minggu. tercepat aja di Iya, kita. jadi itu udah Jadi sebenarnya mah apa ya? Konsep tuh dari satu lagu itu udah ada konsep satu album gue kepikiran. Emang gue udah berpikir ke situ. Gue pengen jadi si Icon itu jadi kayak Iron Maiden, tau gak sih? ya si siapa tuh monsternya itu Nah, aliennya. seringai dengan ininya dia, tengkoraknya dia, Sigit dengan ininya dia, ya kan banyak lah image-image yang band yang kayak gitu. Nah dari satu itu tuh bisa mewakili semua konsepnya. albumnya ini Nah whole album semua gue udah pikirin. terwakilkan dengan si karakter tadi itu ya. Nah Jubah kacamata, karakter jubah kacamata. itu sebenarnya gue daftarin juga sih.
Wah. Apa? Karena gua anak desain juga kan. Iya. Ya gitu-gitu gua aware yang kayak gitu-gitu. Nah. Ini mungkin agak melenceng nih dari musik nih. Nah, Menurut gua suka tuh dengan kayak musisi yang dia mikir akan patennya, akan haknya gitu buat kedepannya ya. Nah itu berarti kekayaan intelektual kan tuh. ya. Ya. Ribet nggak sih? Tapi kalau menurut lu gimana? Orang perlu nggak? Wajib nggak menurut lu? untuk Indonesia. mematenkan kekayaan intelektualnya dia ya? Indonesia tuh kayak materi bagus-bagus. Iya. Gua akuin materi kita sama materi luar sama. Materi luar maksudnya sekelas. Kelas ya. Kita tuh sekelas. Cuma kita nggak pede aja. Itu. Ya contohnya kita persempit lagi ini kan Indonesia, Tangerang. Tangerang tuh keren-keren. Keren. Tangerang tuh keren-keren, ada yang punk, ada yang ska, ada yang apa, ada yang genrenya macem-macem. Kita cuma satu, kurang pede doang. Itu, kurang Dengan pede. mematenkan itu salah satu bentuk percaya dirinya. Percaya diri dan ini kayak ini loh karya gua dan gua patenkan. Ini nama gua gitu. Ini gua yang bikin karya ini dan gua bangga gitu. Lebih ke situ makanya. Prosesnya ribet nggak sih itu sebenarnya? Nggak sengaja kayaknya itu. Enggak, sebenarnya balik lagi ke influence. Sebenarnya gua terinfluence balik lagi ke Black Sabbath. Oke. Emang di sini tuh core-nya Black Sabbath. Sabbath, ya. Sebenarnya core-nya tuh di Black Sabbath di sini tuh. Kengerian, ya. Ya, itu yang mau gue munculkan situ sebenarnya kengerian segala macam. Tapi sebenarnya orangnya mah nggak ngeri amat. Orang nggak ngeri amat di sini mah. Nah, itu dari album yang kalau nggak salah Sabotase apa? Bukan Sabotase apa Black Sabbath? Black Sabbath. Oh, Never Say Die kalau. Never Say Die. Die. Kalau nggak salah dah. Jadi yang ada orang si apa namanya pilot apa sih pilot jet. Nah, gue tuh sebenarnya kayak anjing kok ini keren sih gitu. Ya tapi itu nih sih kayak dia band kayak gitu, tapi covernya itu berwarna gitu kan. Tidak mewakilkan blacknya di Black Sabbath gitu. Nah, makanya. Cover album itu. Tapi emang balik lagi ini ngomong Black Sabbath ya kan. Sebenarnya Black Sabbath tuh ya mungkin ya pada saat itu kan dia nggak kayak gue tuh metal. Enggak, dia nggak ngaku metal. Iya kayak gitu. Dia nggak ngaku metal. Ya gue main rock gitu. Nah, mungkin yang maksudnya yang wah lu metal ya. Orang namanya kita kan namanya nggak bisa dong si musisi mengakui gue metal. Gue rock banget nih gitu kan. Gue punk banget. Pasti kan wah lu anjing lu keren lu punk banget gitu kan. Ya dari situ mungkin dari situ kan. Ya padahal dia main basicnya kan si Tommy Iommi kan kayak main jazz, main apa. Dia kan main jazz tadi sebelum tangannya kepotong itu kan. Iya. Ini jadi ngomongin Black Sabbath bangsat. Tommy Iommi. Nah, jadi balik lagi ke konsep tadi itu udah dibikin nih berarti konsep buat full satu album. Udah di sini. Mastermind ada di sini. Tinggal eksekusi sama edisi. Itu juga sebenarnya ada sebelum bikin gambar itu ada sebelumnya lagi tuh. Sebelum dari gambar itu tulisannya dulu tuh. Iya, fontnya. Jadi kita upgrade font dari yang era lama dan yang ini yang Nah, dulu Tetrasir itu fontnya itu ada efeknya. Ada anginnya. Ya, rock. Ya sebenarnya itu kayak ini juga sih. Kalau gua yang secara visual itu sebenarnya kayak hair metal. Hair metal. Kayak yang tajam-tajam ya? gitu, yang tajam Iya. ada Iya, tajam-tajam tajam gitu. lagi, Kalau pas gue liat kayak anjing lah jamet lah. Karena kita awal-awal dulu gondrong. Pas Iya, awal-awal Bang. kebentuk gondrong, jadi kayak udahlah gitu ya. Udah sempat Baru. gondrong di zamannya itu. Iya. Enggak terfikirkan buat main hair metal tapi kan enggak. Modrong rebonding ya. Jauh banget sih dari situ. Sebenarnya kalau image ya, gue lebih kayak sebenarnya kalau image band tuh gue suka indie rock. Oke. Indie rock ya misalkan siapa rock yang rock rapi lah. Kalau yang lamanya mungkin Queen of Stone Age. Oke. Yang dia kayak wah gue baru balik kantor gue main musik gitu kan. Tetap musik Iya. rock gitu. Dia tuh kan dibilang kan Ginger Elvis kan. Elvis dengan cara yang berbeda gitu kan. Oke. Menurut gua ya balik lagi ke Paul McCartney gitu kan, kayak ya rock and roll musik gitu. Lu bisa sengehe apapun di rock and roll. Tapi di attitude ya lu itu pilihan lu juga. Lu mau urak-urakan terserah. Mau lu rapi terserah. Nah, intinya kan musisi dilihat dari musik dong. Musiknya ya. Nah, kalau gue lebih ke situ. Lagu pertama ini tadi udah dibilang menceritakan PSBB tuh ya. Batas Banget emosi. sih, itu banget sih. Iya. anjing. Berarti
pasti ada proses pemilihan ya, masalahnya udah dari 5 tahun vakum, berapa tahun? 2 tahun vakum, tiba-tiba milih lagu itu buat pertama kali yang dikeluarin. Oh, balik lagi ke momen Momennya pas banget. Momen itu ya. Iya. Itu emang habis latihan, kita habis latihan jamming lah ya pokoknya, habis latihan jamming. jamming dapat ini pas ada pemberitaan itu, ya udah nih ini lagu kita arahin ke jadinya kayak gini. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Situ. Pas Pas ada ayolah pemberitaan. greget kita. Nah, gitu. Gua merespon ini sih, itu balik lagi gue bukan politisi atau apa, kita Iya, kan iya. lebih kayak ngobrol aja kayak anjing lah kita nggak Iya. bisa main nih gitu Iya. kan, Iya, iya. anjing lah gitu kan, PSBB apaan sih gitu kan. Bener-bener curahan hati mungkin ya. Iya, jadi kayak nih sekarang lu udah 2 tahun, Hmm. solusinya apa buat kita, apa solusinya gitu. Orang-orang kecil, ya, gue bukan balik lagi, gue bukan politisi tapi gue merasakan itu kan, gue ngeliat orang yang temen gue banyak seniman gitu ya, pelukis, dia ngajar juga, dia nggak dapet kerjaan, dia nggak dapet solusi. Wah, gitu kan, kayak gitu-gitu. Tapi bisa dibilang nggak kalau pandemi ini yang bikin Ted Roaster ngumpul lagi? Mungkin Bisa jadi. Ada sisi positif. Ada sisi positifnya. Ya. Iya. balik lagi sih, namanya seniman kan bergerak karena keresahan. Bener. Sama lebih ke apa ya, bukan gaya-gayaan sih, emang jujur aja gitu. Iya, iya. Gimana respon tadi balik tadi? Lebih ke jujur ya, balik lagi konsep kedewasaan di musik ini udah bukan gaya-gaya lagi sih kalau di sini mah. Jujur aja gitu, Jujur ya. lebih ke jujur. Makanya pas kita ngumpul lagi, udah ngomong, udah gregetnya dapet, dari situ kita udah namanya udah ngomongin tujuan, Oke. udah punya target tuh, udah ngomongin target. Nah dari situ lo ngomongin target, nah dari sini kita udah mulai bersatu lagi. Udah ada tujuan yang lebih jelas mungkin. Dari ngomongin tujuan masing-masing, makanya setiap lagu yang kita bikin bener-bener soulnya langsung lebih dapat langsung, karena itu diperkumpulkan dulu, tujuannya jadi satu. Ketika bikin lagu udah bener-bener itu soulnya di situ. Bikin lagu kayak bikin desain, kayak brainstorming dulu. Tapi ya dalam artian kita bukan tipe yang serius gitu. Ya Ya emang bercanda, tapi bercanda Itu yang treatment yang serius sih kalau menurut gue. serius banget. Tapi ya, Yang apa ya, kalau gue suka tuh karya yang bagus itu kan karya yang dikerjain secara maksimal ya, menurut Ya. gue gitu ya. Dengan cara kalian kayak gitu, itu kerja maksimalnya. Ya bisa dibilang serius lah gitu kan. serius tapi mengasihkan sih. Mengasihkan. Serius yang mengasihkan sih. Sebenarnya Nggak terbeban. Nah, tapi kitanya karena udah satu tujuan, udah punya target, udah tahu harus kayak gimana, tetap kita mah santai-santai aja, ngumpul gitu, ngomongin lagu, ngulik, jamming gitu. Tiba-tiba mah nanti kalau ada satu saat tiba-tiba nanti dari dianya tiba-tiba ada konsep, tuh cepet tuh kadang-kadang tuh. Banget sih. Cepet. Itu yang gue jadi rasain sih. trigger ya malah ya. Yang gue rasain gitu. Kayak kemarin ya, yang kita sebelum manggung. Jadi sebelum manggung, Oh iya, yang kemarin. lagu gue kurang. Iya. Iya. Langsung bikin lagu gue. Ah iya tuh. Jadi Dalam ada seminggu. Iya. Jadi ada sebuah event. Gokil. Eventnya itu benar-benar kita nggak boleh bawain lagu. Oh, nggak boleh bawa lagu orang. Lagu orang. Yang di Bintaro. Ya, Iya, betul, itu. betul, betul. Ya udah kan. Ini lagu apa lagi nih udah? Udah ayo bikin yuk. Dalam 3 hari, hitungan 3 hari. 3 hari. 3 hari. Bikin. Jadi. Ya meskipun masih belum klimaks sampai menuju ke recording, tapi ya untuk 3 hari langsung dibawain ya lumayan lah ya. Benar, iya. Ya hasil kerja keras juga lumayan. Itu Iya. gokil sih. Berarti kan proses brainstormnya udah selancar itu kalau menurut Ya. gue. Itu udah ngalir sekarang. Udah iya. ngalir. Jadi kayak gue ada riff nih. Ayolah main lah, ada ini. Nah, jadi di sini tuh kayak bagi-bagi tugas. Tugas. Yang kayak misalkan gua inisiator bikin lirik sama dia juga nih, gue barengan sama dia. Nanti diolah nih sama dia, kayak temponya segala macam mereka ngolah. Ya, Temponya berapa? Beatnya enaknya kayak gimana nih? Gini-gini kita Beatnya. omongin. Nah, balik lagi kalau ke sound kayak gua ke dia. Ntar sound bassnya ada, sound drumnya sampai sedetil-detilnya gue pikirin, sampai ada ambience apa di sini. Fill in itulah kalau Kayak contohnya misalnya di lagu Batas Emosi itu kayak ada suara teriak-teriak gitu. Itu gue mau nguatin di situ, emang emosi di situ tuh. Di situ. Tapi itu yang justru bikin lagunya itu makin dapet nggak sih hatinya gitu, fill in yang Ya, masukan-masukan yang kecil-kecil gitu ya. Iya. Ya emang sih. Kecil porsinya tapi nambah nambah
jiwa lagunya lah gitu Iya. istilahnya ya. Kemarin masukin suara curut kalau nggak salah. Ngeteknya gimana itu? Ngomong-ngomong. Ya gitu lah, keren. Bikin lagu kedua. Nggak lama nih jedanya. Masih di tahun 2020 kan lagu kedua itu ya? Apa 2021? Nah, itu 2021. Tapi udah jadi, udah lama sebenarnya lagu Sebenarnya itu. itu lagu lama, Tangan Tuhan ya. Tapi bukan di band ini. Nah, tuh. Waduh. Jadi dulu 2019 waktu Ah? gua lagi ngeband-ngebandan sama dia. Oke. Nah, Tangan Tuhan tuh gua sama dia. Sama adalah satu lagi Drummer. teman kita ya. Ya, jadi gua Nah, Roster perjuangan lah nih ceritanya nih kalian berdua nih. Bikin enggak emang rame-rame. Ya, Emang karena rame-rame emang lah, tetap sa- rame-rame. emang kita main musik tuh suka gitu, Ah. emang suka. Terus ya pokoknya dia Tangan Tuhan tuh materi gua sama dia. Ya mungkin karena gagal ya. Sayang kan kalau cuma itu buat nggak jadi jadi. record. Emang belum saat itu cuma balik masih batangan aja lah. Karena belum di record makanya udahlah yuk kita jadiin di sini. Jadiin aja di masuk sini gitu. dengan ya tambah-tambahan instrumen-instrumen yang lebih Ada sirine, ada Iya, ini, ada ini. ya denger ya, denger ya. Iya. itu Jadilah lagu Tangan Tuhan itu. Bercerita tentang apa itu? Jeri jelaskan Jeri. Soalnya dia yang bikin. Maknanya lumayan itu bobotohan nih sebenarnya. sebenarnya bukan buat Tuhan sih. Sesimpel ini sih. Tuhan tuh bukan Tuhan. Lebih kayak apa ya? Ya gue sih ngeliatnya tangan kan. Kadang tangan manusia itu manusia. Manusia bisa bergerak. Tangan ini bisa jadi Tuhan. Contohnya gini lah. Gitu. Iya kan? Kadang-kadang ya kita misalnya orangnya diam ya kan. Nah, Komen apa kan yang bergerak tangannya. Lebih ke situ sih. Kalau generalnya ya sebenarnya itu kalau lu perhatiin situ ada kode. woi. Kalau lu lihat ada di artwork sama di lirik sebenarnya ada kodenya. Apa tuh kodenya? Kalau bisa mecahin tuh Apa tuh kodenya? Siapa tahu abis yang nonton video ini kan Ada. apa nih kodenya nih? Ada di liriknya sebenarnya. Sebut nih. artworknya juga ada sebenarnya. Artworknya ada, di liriknya ada. Kalau ngeh Tempat-tempat kodenya aja jangan disebutin, ntar nggak seru lagi kalau disebutin. Iya. center Di sih. HP. Di HP. Center, Ada di HP-nya. center. Di HP. Kalau buka lagu kami nanti Ah. di situ kan ada artworknya. Nah di situ ada di HP itu ada kode berupa number. Sebenarnya sih orang itu udah ngelihat. Sebenarnya orang itu udah ngelihat, tapi nggak ngeh aja. Enggak. Gak notice. Ya, mungkin suatu saat orang bakal breakdown ya, kita nggak tahu ya. Udah biarin. Tapi ini gue menarik banget tuh kayak lu punya konsep yang masing-masing satu lagu, tiap lagu apa, malah sampai lu gak mau dulu dikeluarin gitu. Padahal lagu yang cukup meaningful kan buat lu, tapi lu simpan dulu buat masa yang akan datang gitu. Betul. Dari awal emang setuju bakal kedepannya dengan konsep seperti itu apa tiba-tiba aja Brad? Kadang-kadang kita bikin materi nih. Ah. Di studio tuh jadinya misalnya kita bikin 80. Di studio bisa jadi 120% hasilnya. On the spot tuh kayak wah, gini, Nanti kayak gini. masuk recording berubah lagi. Waduh. Iya, Iya, kayak Lebih banyak lagi. Iya, lebih lebih banyak bagus lagi. lagi malah Iya, kalau iya. masuk recording. lebih Vokal. berubah lagi. Karena di situ udah dipikirin tuh tiba-tiba, oh ini mau Final dimasukin kan ini. soalnya. Oh ini mau dimasukin ini. Iya. Kalau kita kan formasi berempat kan udah ketahuan nih soundnya masing-masing. Iya. Pas di recording itu udah ketahuan nih nanti gitarnya feelnya mau masukin yang mana. Ini drumnya mau dibikin feel yang Pokoknya mana. operator dibikin bete. ya bete sih di happy. Kita banyak maunya soalnya karena Bang Bob bete. Cari Bang Bob. jadi bener-bener kayak recording dari jam 6 sampai jam 12 tuh nggak ada berhentinya ngomong gitu kayak wah anjing gini nggak berasa tuh jam 12 aja. Mungkin kalau kita punya studio sendiri, punya operator sendiri, Bas kali. gua nggak tahu. Di situ kali. Iya. Pulang kerja ke situ kali itu. Ya explore banyak banget yang dieksplor sih. Iya. Ya mau suara curut dimasukin bisa aja. Baik lagi sebenarnya ya karya tuh nggak mesti bagus dalam artian kan bagus ada orang punya standar masing-masing. Selera. Ya, wah lu bikin kayak ini Aerosmith bagus. Ini kayak Bon Jovi gitu. Bon Jovi anjing. Gitu lah. Ya maksudnya lu bikin lu bagus tuh kayak gini. Sebenarnya enggak juga sih. Kadang kecelakaan itu bakal bisa jadi karakter mungkin ya. Iya, benar. Kayak contoh waktu itu ya band-band nih kita lihat band lagi ke masa lalu. Nggak bakal ada Dream Theater kalau nggak ada Rush. Karena Ada Dream Dream Theater itu, nah kenapa Dream Theater ada Rush? Dream Theater tuh nggak bisa kayak Rush. Nah, karena kekurangan itu justru malah orang yang nggak bisa ngopi, orang yang nggak bisa ngopi plak-plak itu orang yang
menurut gua bakal jadi keren. Karena Tapi proses kopi itu juga penting. kopi dalam artian Iya. kopi Iya. kopi secara cerdas. apa ATM ya? ATM. Iya, kayak ya ngopi itu nggak masalah, Nggak apa. tapi secara cerdas. Balik lagi Ya. tadi itu. Iya. Gimana mungkin lu comot, nggak comot ya, terlalu kasar ya ngomongnya kalau misalnya comot Malah gitu. comot Comot tuh, comot bukan terinspirasi lagi gitu. The Com. Beatles, Bowie. Iya. Iya, mereka seperti itu. Dia comot. Cuman nanti hasilnya beda. Adaptasi lagi itu. Iya, jadi kalau kita comot-comot, ya kita juga hasil comotan sebenarnya. Comot-comot tapi pas sudah jadi kok beda. Contoh. Gitu. Jadi kalau kita bikin lagu kita comot dari sini, kita ambil lick-licknya gitu misalkan. Iya. Udah jadi, lah kok nggak sama sama lagu yang tadi ya? Tapi lebih enak ini, udah jadi. Malah jadi warna tersendiri. Iya, Bang. jadi kayak karakter kita dapetnya di situ gitu. Karena menurut gue nggak ada yang baru di dunia ini. Setuju. Makin Nggak ada yang- desain ya. Nggak ada yang baru di dunia ini. Apa ya? Sebenarnya comot gini lah. Lu ngambil gini. Suara kayak gini. Lu coba mainin di drum. Suaranya beda dong soundnya. Tapi Sesimpel dengan itu. ketukan yang sama, dengan beat Nah, yang sama. nah. Contoh deh yang sekarang misalnya Tame Impala. Itu Ah. kan dia mereka ngambil dari sono kan, dari Iya. Beatles lah, album-album Sgt. Pepper ya gitu-gitu. Yang lagi skedelik-skedeliknya ya. Iya. Nah, beatnya dibikin tuh jadi modern kan. Itu bisa beda, pasti jadi beda. Touch-nya, soul-nya, semuanya beda, pasti beda. Yang namanya inspirasi yang malah nyomot itu malah justru menambahkan karakter tersendiri malah di situ ya. Nah, itu Ya maksudnya. karakter pemainnya masing-masing. Betul. Contohnya kalau mau ngambil simpelnya kita bikin lagu, oke gue bisa bikin lagu dari Upin Ipin Edan. kan. Soalnya gua pernah. Dulu ya. Nah, ya dulu. Upin Ipin kan tetetetetetetet. Kalau pakai kan jeng 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 jerudet ding 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 ding. Soundnya diganti, ininya diganti, semua beda. Jadi, Lu gak bakal tahu itu Upin Ipin. Simpel itu anjir. Proses kreatif itu ya. Iya. Justru itu sih menurut gue proses kreatif gitu. Nah, kadang kan orang nggak ada yang orang tuh nggak aware. Gue band punk, gue harus ngeliatnya ke punk. Benar. Enggak juga sih, bener. Gua aja pernah, misalkan ya untuk referensi band, gua tuh dapet lick riff gitar tuh dari video game atau dari kartun. Tapi gua dapet dari kartun. Tapi pas gua jadiin ke distorsi, wih asik nih, heavy banget. Padahal dari kartun basicnya. Dari kartun. Iya, dari kartun ya, pokoknya adalah kartun pokoknya. Sama video game. Dengerin aja kan, bisa nih jadiin buat ke Tetroster nih dengan sound gitar gue gitu. Itu bener-bener kayak nggak harus lo dengerin heavy metal nggak harus gitu juga sih. Gitu sih. Sebenarnya konsep ini bisa diterapin di mana-mana. Iya. Lu mau foto, lu mau desain, lu mau film, semua bisa diterapin. Karena ini kan mindset kita. Gimana caranya kita melihat estetik di tempat yang mungkin menurut orang nggak estetik. Biasa, common. Nah, kita bisa menemukan anjing ini estetik. Itu sense itu yang menurut gua seniman sih harus punya. Estetik banget kakak. Estetik. Kayak zaman sekarang ya estetik selalu ya. Ya, estetik tadi mungkin dulu sempat udah pernah tren di masanya gitu kan. Tapi dibawa ke masa yang sekarang gitu kan dengan orang-orang yang udah nggak common gitu melakukan itu. Akhirnya itu jadi sesuatu yang estetik lagi. Ya kita juga, gua nggak menutup kemungkinan, maksud gua influence ke Black Sabbath ke apa. Jadi ke band-band baru gitu. Gua belajar layering ada vokal ini, ada apa. Wah, Bruno Mars kan kayak that's what I like gitu. Itu sebenarnya sound drum si snare-nya itu pakai. Tapi orang nggak sadar. Gua banyak belajar yang gitu, jadi kayak breakdown semua. Dari drumnya, dari snare segala macam, dari soundnya sampai vokal ada vokal kalau orang yang aware kuping itu pasti wah ini nih yang bikin lagunya enak yang gitu-gitu justru. ada malah yang tadi mungkin kalau misalnya nggak ada itu nggak ada karakternya lagunya malah justru. Itu Recording. Jatuhnya jadi flat. Nah iya yang bikin gak flat kan itu tadi. Ya. Fill-in-nya itu tadi. kita ini balik lagi, kita punya mindset bener cara berpikir sebagai seniman gitu. Tapi iya menarik gitu. Gue nggak nyangka aja gitu kayak gue kasih kesempatan nih band gitu kan. Kalau mungkin gue terpikirnya kalau misal gue bikin band gitu kan
agak jauh tuh gue mikirnya tuh, maksudnya nggak bakal kepikiran kayak gue bakal ngebedah gitu satu-satu gitu kan. Iya. Itu di situ itulah gue ya kita bermain di situ. Iya. Itu loh maksudnya makanya di band ini tuh playground. Iya. Apapun bisa dimasukin di sini. Menurut gue itu gue happy banget soalnya di sini. Kayak ngerjain project apapun gitu. Menurut gue ini project paling happy di band. Ya contohnya kayak lagu Tangan Tuhan, ada sirinenya masuk, ada kongonya. Kongo apa sih namanya? Kongo. Kongo ya? Kongo. Anjing jadi serius banget bang. Sebat dulu lah Lex lah. Dari keluar pikiran keluar. Jamming apa? Enggak sebenarnya ya anak-anak tuh anak-anak fun. Iya. Emang ininya aja suka kencang kadang-kadang. Terlalu banyak berpikir. Cuma justru serunya di situ nggak sih, kayak walaupun lu mikir gitu keras tapi tetap menyenangkan gitu. Nggak Iya, jadi beban. Itu core-nya, justru core-nya di situ. Kalau apapun ya, lu mau hobi graffiti, gua graffiti Iya, juga iya. kan. Mau lu apapun, kalau fun-nya udah hilang, nggak bakal Susah. asik sih gitu. Sama kayak keresahan yang hilang kan dari kesenian gitu. Nah, itu. Nah, makanya kenapa kalau musisi udah kaya, Nah, setuju. contoh nih, Iya, kangen iya, band iya. udah kaya, nggak bakal sedih lagi. Iya, Bikin lagu. nggak merana kan hidupnya kan. Nah, Udah nggak ada lagi keresahannya kan. Udah dibahas gitu kan. Oh, rumah dia udah gede nih. Ininya udah 3 resah. Ya orang udah bahagia gitu kan, dia nggak bakal mau bikin lagu putus cinta gitu. Kayak misalnya Glenn Fredly kan, dia bikin lagu yang kayak gitu kan ketika lagi down banget. Coba sekarang udah happy, mana lagunya belum Ceria lagunya. Iya. Udah. susah. Apalagi album pertama itu bahayanya, nggak tahu ini bahaya apa enggak. Itu jadi kayak diciriin gitu. Nggak sih, jadi orang tuh berpatokan album-album selanjutnya atau enggak performa dia ke depannya gitu berdasarkan album pertamanya. Orang malah kalau misalnya yang tidak terbuka ya gitu ya, orang itu malah kayak malah protes sendiri gitu. Ini kayak bukan yang pertama. Nah, enakan yang awal ya Enakan gitu ya. awal. Sering Enakan terdengar album di pertama, kuping-kuping ya. Itu Tapi yang gue percaya kan itu kan semua proses ya. Betul. Proses itu menghasilkan itu tadi. Iya kan kayak dulu kita rekaman. Anjir ini soundnya nggak enak banget. Iya kan. Gratisan sih soalnya. Gratisan. balik lagi sih Mang. Kadang-kadang seniman butuh batasan. Kalau lu nggak terbatas, lu nggak bakal kreatif. Itu sih gue mikir gitu. Ketika makanya gue recording satu session 6 jam, harus 6 jam harus kelar. Harus kelarin tuh ya. Harus kelar. Kalau anak-anak jadi biar di tempat itu dikejar waktu berpikir tat bikin apa. Pepet deh. The power of kepepet. Power of Deadline. Masalahnya kalau nambah waktu duitnya nggak ada. Tambah sesif kan iya. Kecuali memang kalau udah ada duit banyak sih. Iya, Lu jangan gitu dong ya. Iya, Jangan Ya, gitu kita dong. band ya. Kayak amat sih sebenarnya. Ada satu positif, ada sisi positifnya di situ. Iya, iya, Kepepetnya itu. Belum kaya. Belum kaya. Kalau udah kaya mau udah beda cerita. Ya. Ini berawal dari kita kepepet dulu, mikir keras, tapi tetap santai gitu. Berpikir, Tetap dikerjain. tetap ya. produktif. Ya produktif harus. If Kayak gini bikin kayak gini kan keren juga ya kan. Iseng-iseng sih awalnya emang juga. Seharian aja di sini mata gue langsung Iya, iya. Ya, katarak lah. Iya, putih langsung gitu mata. Tadi sempat nyinggung album. Album ini bakal ada 2 single yang sebelumnya ini bakal masuk album semua nih. Pasti. Udah sejauh mana tuh prosesnya? Prosesnya sebenarnya materi udah ada. materi Semua. udah ada. Materi Rekam udah. doang. tinggal dieksekusi Tinggal dikemas. Kita tinggal tunggu waktunya. Ya. sama duitnya ada. Ya, kasihan sih gua, maksudnya teman-teman gua gitu kan pengen berkarya tapi nggak ada kerjaan gitu kan karena corona anjing dipecat-pecatin gitu kan. Sedihnya di situ justru kan. Iya, karena balik lagi di Indonesia kita nggak bisa kaya dengan ngeband. Yang bisa bukan kaya maksudnya bertahan hidup untuk ngeband tuh sulit. Iya, iya. Untuk Segede band-band awal ya. enggak band awal. Maksudnya- Band segede Seringai pun dia bilang begitu. Ah iya ya. Ya lu bayangin lah merchandise laku mulu. Wah, Seringai itu malah selama dipegang Wendy ya, Nah itu berubah dia. miliarder. Hmm. Omset miliaran setahun itu kejadian tuh. Band metal. Itu ada faktanya. Makanya. Tapi dia punya statement kayak gitu. Iya. Di mana kita gitu kan anjing.
Tapi ya bisa lah kita kayak dia ya kan. Ya. Tapi dengan cara kayak, makanya gue menarik dengan kayak lu mempatenkan tadi, itu justru yang bikin longless nggak sih? Ya justru itu. Secara ya lu mungkin dapat royalti atau apa segala macamnya gitu kan. Nah, gue udah ngomong ya royalti. Sebulan yang lalu ada perpres baru tentang hak cipta. Menurut kalian tuh kayak gimana sih? Dari siapa lu nih? Kalau gue rada pedes takutnya. Masing-masing, nggak apa-apa. Lu dek. Kalau Alek ya? gua angkat tangan lah gua. Jangan nggak enak mematikan kritis gitu kan. Gua nggak ngikutin soalnya kalau itu. Yang lain. Banyak nih pro kontranya banyak. Yang lain ya. Ayo coba lu yang suka main di kafe, lu main suka main di kafe itu gimana? nih. Nah, Jadi suka main bakal reguler kena tuh, gitu. iya. Ya gue sih lepas tangan sama udah kayak dia, gue mah nggak mau komen dah, itu soalnya agak sensitif sih. Agak sensitif. Iya, memang agak sensitif ya di lingkungan itu, malah banyak yang nggak sejalan pikirannya malah ditentang gitu kan. Ya. Ini menurut gua harus dicari tahu sih kenapa mereka nggak sejalan gitu. Pasti menurut gua ada niat yang mulianya lah, ada baiknya. Mungkin buat mereka doang gitu. Atau mungkin halayak banyak. Kalau menurut lu gimana? Sebenarnya ada namanya kebijakan, ada positif negatif bro. Iya. Ada. Positifnya gue senangnya yang kita yang sering bikin karya gini tuh Iya. lebih kayak apa ya? Mungkin kan sekarang banyak yang cover gitu. Sebenarnya gue agak sedih sih di situ. Iya. Karena ya balik lagi musik-musik Indonesia gitu yang bertahan musik-musik 90 kayak Chrisye, Dewa, ya terus aja berputar gitu. Lasting. Nah berjalan ada pun yang regenerasi tapi kayak cuma satu dua kayak contoh Tulus lah atau siapa ya nggak banyak gitu. Gue sedihnya di situ. Kalau gue nggak menyalahkan karena seni kan nggak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya gitu kan kalau lu punya skill, lu bisa main musik, kenapa nggak bikin lagu gitu? Sendiri ya. Ya, Bikin gua karya lebih ke situ. sendiri. Ada Karena cover. ya mungkin itu sih lebih kayak ya balik lagi kan seniman tuh yang dilihat karya. Karya. Mungkin bisa dilihat dari segi kalau gua ya gitu pribadi gitu. Ada band cafe gitu manggung di cafe, mungkin band cafe itu berharap menghibur si pengunjung gitu. Betul. Dengan pengunjung suka lagunya, nyanyi bareng deh gitu, itu Iya. klimaksnya mungkin di situ ya. Tapi kan harusnya kalau misalnya ekosistemnya udah kayak orang-orang tuh menghargai gitu setiap karya gitu, walaupun yang belum dia denger sama sekali gitu, dibawain itu tapi dia tetap menikmati gitu, nggak yang cuma diem doang ngeliatin gitu kan, nggak sebut sendiri. Mungkin itu yang namanya royalti itu bakal berbuah baik. Ya orang jadi punya tendensi buat aku punya karya sih. Iya, aku bikin lagu lah biar dapat duit, biar bisa kaya gitu kan. Kan di Indonesia nggak bisa kaya padahal mah. Iya. Se- segokil Eros Jarot yang punya karya masterpiece aja dia bilang gue nggak dapat duit dari karya gue gitu. Kayak album yang apa namanya Badai Pasti Badai Pasti Berlalu Berlalu, itu kan wah, itu kan fenomenal banget itu. 2 kali dirilis. Itu gila kan maksudnya itu masterpiece Indonesia lah, itu Indonesia punya masterpiece itu. Tapi dia sendiri bilang. Tapi versi mana nih, Erwin Gutawa apa Eros Jarot? Eros Gue Eros Jarot. Iya. Gue Eros Jarot. Itu selalu pertanyaan gue tuh kalau misalnya ada orang Badai Pasti Berlalu gitu. Kalau gue suka Chrisye sih. Iya. Gue suka banget sama Chrisye. Malah justru gitu kan, sekelas Chrisye pada hari tuanya pun kudu kolektif ya buat ngobatin kanker dia itu gimana sih? Sama si Yoki kemarin. Yoki Suryo tuh gila juga sih orang. Itu orang idealis. Ya itu idealis mentok sih itu. Orang nggak bisa, dia mau kesini siapapun nggak bisa. Gue kesini udah cukup. Lu nggak ada. Kalau lu mau komen apa lu serah dah. Kalau main musik tidak diterima. Nah, ngomong idealis gitu, buat band yang baru mulai, idealis itu seberapa besar sih pentingnya atau malah nggak penting? Balik lagi sih. Balik lagi ke ini, ke apa ya? Dia mau seperti apa band itu? Nah, ya kan balik lagi ke industri kan. Iya. Lu mau yang ke disukai orang atau lu pengen berekspresi sesuai lu, itu jalan pilihan. Nah, tapi balik lagi sih, nama Indonesia tuh harus, kalau gua tipe yang
apapun Komersial. didesain di seni apa, gue idealis realistis. Idealis. Ada realistis. Ada realistis. Gitu. Tapi ya idealis itu penting untuk mempertahankan lu punya Fondasi ya. fondasi. Nah balik lagi kalau yang lainnya mungkin lu mau jualan, misalnya lu nggak mau nih, gue nggak mau bikin lagu yang sesuai orang, ya lu mungkin dapat duitnya dari merchandise, dari mana ya tetep kan Banyak ya. cara lah ya. Banyak cara. Lebih ke situ. Dari jual ini nih mic bisa nih. Lumayan nih Peng. Tapi benar, masalah merchandise apa gitu, ada beberapa band-band yang albumnya belum ada, Nah, kaosnya bisa rilis 3 kali udah. Malah justru celah uangnya di situ mungkin kali kan. Nah, kalau misalnya tadi yang pengen gue tanya tuh, lu ini udah ada dari tahun 2015. Ya. Udah dikenal orang sebelum itu? alhamdulillah Udah. di Tangerang. Alhamdulillah tapi di Tangerang. Tapi yang nggak banyak lah, teman-teman Banyak aja. komunitas sih. Nah, itu justru mereka orang sih yang kayak ayo lo bang, ayo lah bikin album lo. Mana album lu? Mana? Gue seneng aja kayak gitu-gitu. Mana nih Tetroster ya, waktu itu pernah ada yang nyebut. Aduh. Tapi jujur sih, sejauh ini band Tangerang yang gue denger, yang soundnya kayak karakternya kayak lu, ya lu doang. Mungkin baru denger kali. Wow. Siapa? Kalau menurut lu, kalau misalnya gue salah gitu, Siapa ya? menurut lu gitu. Ada pun yang Geres. Ah. Gue tadi emang dulu kan gue Geres. Ah. Geres Iya, ke sana, ini. tapi ya akhirnya kesini udah beda. Ya mungkin ini sih zaman dulu tuh Royal Volume tuh. Tahu si Ardan ada. Ya itulah Ah. zaman itu mungkin ya. Ya gue waktu itu mau dong juga. Cat Police kan awal-awal gitu juga. Iya. Vokalis yang bukan sejaki. Siapa gue lupa namanya ya. Gue juga nggak tahu. Ya itulah pokoknya. Ya sempet dia ngeband sama gue juga kan, si Kojek sama si Odongnya bikin psychedelic rock. Tadinya mau kayak ada doors-doorsan. Tapi akhirnya ya mungkin rezeki dia di sono gitu kan. Itulah. Iya bener juga sih. Gue nggak tahu sih. Mungkin belum ke explore kali. Kita nggak tahu kan. Kalau lu pernah manggung di luar Tangerang? Waktu Sejauh setahun 2 tahun udah pernah. Udah pernah. Responnya gimana sih? Ah ini ya gue nggak tahu sih. Ini gimana ya? Setelah dari manggung itu Ah. kita harus banyak belajar lagi. Intinya gitu sih. Kenapa tuh? Soalnya kayak ya di luar Hah? lo tuh biasa aja gitu. Di atas langit masih ada langit. Nah, itulah bahasanya lah, di atas langit masih Dia ada langit. belajar jadi kayak, wah gila, masih banyak yang Masih keren-keren banyak yang gitu. keren. Tapi ya di sini ya kita jatuhnya tuh kita ngebuat karakter kita sendiri, lebih kuatin ke karakter kita. Jadi walaupun ada band yang lain lebih bagus daripada kita, sekarang nih Banyak kita lebih banget. pede. Heeh. Karena udah punya karakter. Nah kalau sekarang kita lebih pede, Iya. jadi nggak ada kayak dulu. Bener, gue main drum aja kaki gue grogi. Dulu ngeliat band-band yang lain tuh, kaki gue grogi. Tapi sekarang, wih, udah sikat gitu. Mau main sama God Bless juga, bodo amat. Bodo amat lah gitu. Ya, amat. respect tetap respect. Tetep Tapi respect. kita harus punya pride aja gitu dalam diri. Dan sikap itu yang menurut gua harus ditanamin di setiap band-band Ya, di luar ibu kota ya, khususnya ya. ya. Tapi tetap harus respect lah sama Respect mereka. ya, respect ya. Tadi. Bodo amat. Intinya bangga aja sih. Maksudnya lu band Tangerang, lu bangga Tangerang gitu. Lu kalau ditanya band dari mana? Tangerang lah. Tangerang. Hidup di Tangerang, gede di Tangerang. Ya. Kalau dulu zaman-zaman ngeband tuh dibilang Tangerang mati gitu. Ada yang Tangerang ke Jakarta aja dibilang ini. Banyak dulu era-era dulu tuh. Sebenarnya orang-orangnya orang sini. Orang-orang tapi sini iya, bilangnya dia Jakarta. apa atas atas namanya Jakarta. Bilangnya Jaksel. Iya. Iya. Jakselan. Kita dianaktirikan gitu kan. Iya. Ya gue bangga lah sama Tangerang lah, jalan masih pada rusak ya kan. Jalan masih pada bangga gue. Nah, ngomongin Tangerang tadi, lu udah nyebut diri lu band Tangerang. Nah. Awareness orang Tangerang sendiri terhadap Cat Roaster itu gimana? Sejauh ini ya. Itu sih yang lagu yang awal ya, yang Batas Emosi ya. Lucu Wah sih. itu sih gokil sih. Itu kita bikin apa namanya? Yang kecil tuh, Apa? barcode apa namanya? Oh iya barcode. Oh, barcode lirik. Iya barcode, lirik. yang waktu di Sena Coffee ya. Kita manggung untuk pertama kalinya. Pertama kali lagi manggung lagi Pertama tuh. kalinya lagi. Wah, Sena Coffee kita bikin itu udah bawain lagu Baru Nah, pas baru. lagi di Reborn, launching. reborn bahasanya reborn. Baru manggung lagi tuh udah. Baru manggung di situ launching.
waktu itu kreatifnya yang gue bilang cepat itu. Ya, Bikin artwork segala macam konsep bla 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 bla. Jadi sampai rilis. berilis. Yang barcode tadi gimana? Barcode Hah? bikin ya kan, stiker itu habis di situ. Itu kaget kita ya, bener. Kaget banget itu. Wih, ternyata orang tuh serespek itu gitu sama musik-musik lah. Sampai nanya lagi, masih ada Masih nggak ada itu? nggak bang? Gitu. Ya karena balik lagi kita tipe yang kita pengen memuasin diri sendiri gitu. Oh ternyata ada yang suka lo gitu. Anjing, gue nggak tahu lah. Alhamdulillah lah gitu. Jadi bonus kan kayak gitu. Iya. Alhamdulillah ya gitu. Itu aja sebenarnya kalau dari situ. Orang cuma dipatokin coba berapa? Cuma 100 doang ya? Iya. Berapa? Ternyata yang datang rame, habis ada yang nanya lagi. Bang, masih ada nggak bang? Masih ada lagi nggak? Chan? Gitu. Sampai terngiang-ngiang gitu kan lagunya. Sampai kapan? Itu punchline di situ justru punchline-nya. Kau berlakukan. Pembatasan. Enaknya di situ tuh ya. Punchline kan tiap lagu pasti ada punchline-nya. Ada. Berarti itu apa ya? Epic comeback lah ya. Ya, Manggung salah satu. pertama lu rilis dengan respon yang gokil itu. Ya bener. Kaget itu asli, kaget. Rencana ke depan mau ngapain aja? Banyak sih rencana. Sih, Udah udah ada. di notes tuh. Berjuta-juta konsep ya kan. Banyak, banyak banget kalau rencana-rencana ke depan. Album bisa tahun ini keluar. Album. Niat hati pengen. Niat hati. Niat hati. Tapi pengen, Iya, tapi tapi pengen. kita memang udah terapin bulan-bulannya bakal udah kejar. Itu tadi kembali lagi tadi kita udah mau ngejar untuk album. Satu tujuan, udah tentuin bulan udah. Nah dari bulan itu kita udah punya konsep, udah mikirin tuh bulan itu udah harus jadi. Jadi setiap 1 bulan 1 materi, 1 bulan 1 materi, 1 bulan 1 materi. Serius tapi tetap dibawa Enjoy. Enjoy. Santai. Intinya mah kalau belum matang gue nggak mau ngasih ke lu. Gitu sih sebenarnya kalau gue gitu. Lebih ke situ kalau gue. Iya, iya nggak asal-asalan gitu ya bikin Iya. lagu ya. Iya. Lebih kayak kita puas-puas, deal. Ada yang belum deal. Ya udah, apalagi yang kurang deal nih gitu. Bener. Ombak lagi tuh ya. Nah, Tapi sampai sekarang ini ya bilang lucu enggak sih sebenarnya, tapi buat gue sih sendiri lucu. Lagu yang pertama dimainin di panggung Sena Kopi itu di launching lagu yang pertama. Lagu kedua. Yang kedua itu di launching juga lagu yang baru. Jadi Sekalian setiap ada panggung, setiap rilis single itu Iya. ada launchingnya. Alhamdulillahnya ya. Karena kan corona kan nggak nentu namanya gigs. Kata temen gue sih itu rezekinya single. Iya. Rezekinya single kayak gitu. Ini dua ini berarti ini udah rezekinya masing-masing oke nih udah nih. Iya. Pas banget gitu udah jadi, udah main lah itu. Kita mainin lagu plus launchingin. Ya, Sekalian. betul. alhamdulillah banget lah ya. Bakal ada berapa lagu nih di album ini? Rahasia kali ya. Rencana Rahasia Rahasia, nih. Rahasia aja lah ya. rahasia aja. 10 lewat. enggak lah, kasih tahu aja lah. Rencana 18 lah. Udet. Gokil. Ada yang A, ada yang B ya. Anjir jadul banget, jadul. Pengennya sih, 18 lagi. pengennya kayak King Gizzard. Sekali main dia kan vakum, toto 4 album gitu kan. King Gizzard kan gila. King Gizzard and the Lizard. Bisa Gila, vakum toto 4 album kan gokil lah gitu orang. kagak vakum kan berarti itu kan dimulik berarti Ya kan? itu Iya. makanya. Mendem Ada Arabiknya ada Iya. apa-apanya, heavy metal dibawa-bawa kemana, ke planet mana. band unik sih tapi emang ini. Gokil juga tuh. Bakalan dengan warna musik yang sama kayak dua single ini. Lebih ke apa ya? Ya ini satu. Kalau gua prinsipnya gini, satu album itu punya nuansa yang sama. Ah, ya nuansa. Nuansa. Next album nuansanya beda. Contoh sesimpel Arctic Monkey deh. Album AM sama album sekarang yang Hotel Casino apa lah. Ya, album barunya dia lah ya. Emang ini sih. Ya itulah. Susah. Yang Itulah. amplopnya ada kuning-kuningnya ya itu. Hitam backgroundnya Iya, itu. hitam. Ya. Iya. karena emang ini juga sih kayak di beberapa band-band kayak Pink Floyd atau apalah Beatles gitu-gitu mereka satu album satu konsep gitu. Dalam artian mungkin musiknya beda-beda tapi vibe-nya sama. Iya. Yang ngebungkus itu dibungkus. Ibunya. Nah, Jadi album itu emang benar satu kesatuan nggak sih? nah makanya kalau dengerin lagu tuh biasa dengerin album dari track pertama sampai track terakhir. Jadi kita tahu intisari album itu. Benar.
Itu makanya. Tapi budaya kayak gitu, itu budaya sih kalau menurut gua sekarang ya. Soalnya itu bukan kebiasaan orang lagi kalau sekarang. Kalau sekarang ya dengan kemudahan adanya platform digital, esensi denger lagu dari awal sampai akhir itu agak kurang di orang gitu. Tapi kalau lu mewajibkan nih album ini harus dengerinnya caranya kayak gitu ya. Kalau bisa. Karena sekarang kita nggak tahu, namanya orang punya penikmat sendiri, musik genre ini punya penikmat sendiri, genre itu punya penikmat sendiri. Jadi sekarang tuh orang bebas memilih musik yang mereka suka. Nah, kalau zaman dulu mungkin tersentralisasi di TV. TV yang di radio aja ya. Nah, itu ya ini beda lagi, namanya habit kan. Kita harus menyesuaikan gitu. Kalau sekarang bisa bikin playlist sendiri ya kan. Ngeracik sendiri. Iya. Tapi kayaknya yang ngacak itu nggak itu tuh. Apa? Nggak bakal itu tuh. Kalau Pink Floyd Dark Side of the Moon kayak nggak bakal bisa tuh. Iya kan. Lagunya Harus dari track 1 sampai track akhir. Karena dari track 1, track 2 nyambung gitu kayak anjing kok bisa gitu ya, Bang. Nah, tapi mungkin kan dengan lu nanti pada launching album, awareness orang terhadap cara ngedengerin yang kayak gitu balik lagi. Semoga gitu. Semoga. Enggak itu mah. Karena ngeracik itu susah. Iya. Jujur itu ngeracik itu susah. Placementnya. Iya, lebih ya makanya ketika ngeliat satu artis bisa. Contoh kalau gua ngeliat satu artis nih, Radiohead gitu. Gua bukan ngeliat materi dia. Gua balik ke cara berpikirnya dia. Lu mikirin apa sih bikin lagu gitu? Si Tom Yorknya tuh yang Nah, si Tom York yang gitu kan ya, paham lah Tom York begitu-gitu kan. Gokil banget sih itu anjing. ngomong-ngomong itu, apa lagu yang albumnya yang lagi lu dengerin sama proses album bikin? Oh, untuk Nah, selera ya, masing-masing ya. Masing-masing ya. Masing-masing. Apa? Lu apa? Kalau gua Boleh album, boleh rilisan atau musisinya mungkin? musisinya ya, kalau gua secara ya emang ya gua gitarisnya gitu kan. Kalau gua untuk album ini gua tuh banyak boleh sebut. Wah, boleh. Pokoknya gua dengerin albumnya Soundgarden, Soundgarden, oke. terus gua dengerin apa? Rage Against the Machine, Tom Morello ya. Ya, Tom Morello. Terus gua dengerin John Frusciante, apa? Red Hot Chili RACP. Ya sama lokal sih. Cuma sama satu tetap Jimmy Page, Led Zeppelin. Itu tetap sih. Jadi keempat gitaris itulah yang Gitaris benar-benar ya. gua padetin lah buat di album ini. Gitu sih kalau gua. Kalau lu? Nah, kalau gua sebenarnya sih lebih ke ini ya, semuanya. Jadi kalau mereka kan lebih ke banyak band indie mereka tahu. Kalau gua lebih ke modernnya, ya kayak lagu-lagu sekarang lah yang gua dengerin gitu. Terus Penikmat pasar itu penting buat menentukan pasar. Ya. Iya. Itu penting. ya gua ngedengerin semua, tapi gua juga kayak idealisnya kayak Led Zeppelin itu kan salah satu pemimpin utamanya itu basisnya itu. Led Zeppelin itu otaknya emang gokil sih emang. Terus kayak lagu-lagu ya gue juga belajar juga dari mereka kayak lagu KPR gitu. Terus lebih banyak sih Led Zeppelin, KPR, terus kalau seringan nggak semuanya ya. Iya. Gitu buat Indonesia aja. Terus ada lagi apa namanya, bukan Arctic Monkey, apa Nirvana tuh gue dengerin yang begitu-gitu. Terus Foo Fighter. Wah, oke sih ya. Kebetulan juga nongkrong sama orang-orang yang jualan-jualan suka juga lagu Foo Fighter. Mamang Ya. suka lagu Foo Fighter loh. Ada Foo Fighter suka. Tapi fansnya di Indo ada garis kerasnya loh. Ada Fighter itu. Wah, gila sih. Daftar mah. F4 itu Bisa legend 2 kali, gue bingung aja. Iya. Bisa jadi legend 2 kali. Nirvana iya. Mana iya. iya? Segitu Foo Fighter loh, iya. anjir. Death Bro. Rezeki. Flex. Kalau gue sih jujur lagi ini ya, dengerin Dua Serigala lah. Edan. Mana tuh? Ada tuh yang kemarin, ya satu lagi paling itu di Kempot lah. Kempot Gue lagi males dengerin yang rock kenceng-kenceng gitu. Jadi Kempot pantesan aja groove-nya dapet anjing. Asli. Masuk juga tuh bro di Kempot deh. Lagi males denger yang rock ya udah lagi dengerin itu aja lah. Coba di luar kebiasaan. Iya. Kalau lu? Banyak Banyak. Banyak banget ya. Ya banyak. Nggak, kadang-kadang
lu denger ini. Jadi mereka tuh kayak oh iya. Ya, Berarti lu gitu-gitu. juga tipikal yang mencerna semua juga berarti ya? Banget sih, sampai Bruno Mars yang baru pun emang gue suka kan punk gitu-gitu gue suka yang groove. Ngedengerin band-band yang baru itu apa? Menurut gua tuh produksi mereka sih gokil ya. Kayak gimana setiap mereka bikin lagu tuh jadi hits gitu. Nah itu ada formulanya. Iya itu. Mulanya itu ya. Itu ada formulanya. Ya paling itu gue juga dengerin satu lagi band. Ada namanya The Sapri. Anjir siapa itu? Ah, lu harus Tiko. denger dong. Tiko lu denger dah itu band temen gue ada Sapri, six, triple six, The Sapri, triple six. Beh, Boleh, lagunya. Tapi balik sih. Catat. Kalau lagu gue emang dari 2 tahun itu dari awal sebenarnya gue emang ngulik bahasa Indonesia yang baik dan enak. Ya. Kadang-kadang gini loh, bikin bahasa Indonesia nih nada Indonesia sama nada Indo tuh luar. Nada Beda. Indo tuh beda. Contoh lagu Krisya. Apa sih? Angin malam. Satu lagi tuh. Bengaring sudah. Nah, ya itu. Apa sih namanya? Merpati Putih. Ya, Merpati Putih. Dia kan Iya. teng neng nong neng 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 nong neng. Jadi dia tuh nyanyi. Jadi kalau Indo ya, kalau gue merhatiin tuh Indo tuh si musik sama ini harus ngiring. Cara nulis lagu Indo. Menurut nggak ini gue secara ini aja gue analisa. teori pribadi, siapa tahu Analisa teori lu dulu. ternyata bener kan? Tapi emang iya, Dipakai. musik Indo tuh dari bunyi-bunyian tradisional kebanyakan. Yang pentatonik yang pengulangan repetition. Kalau band luar makanya sebenarnya bikin lagu dengan ini luar lebih mudah. Lebih mudah ya. Dalam Iya, artian bener. mudah karena kita sering ngedengerin luar. Itu makanya kenapa gua back to the roots sih. Balik lagi kan di sini gue pengen orang tuh ngedenger apa isi lagu. Lebih ke situ sih. Intisari lagu ya. Bikin di sini. Ibaratnya komunikasi dengan lebih apa ya? Komunikasi dengan bahasa ibu lah. Iya. Ya gue ngomong gini lu paham kan? Iya. Coba ngomong sudah dah. Lu paham? Enggak. Nah, itu gue doang yang paham. Gitu. Tapi itu justru menurut gue lebih sulit tadi kayak referensi lu siapa kalau misalnya nulis Lirik lagu. bahasa Indonesia yang paling mantap? Wah, balik lagi situ kayak Eros Jarot, gue dengerin Yoki. Arian 13 sih. Aryan pasti tuh Aryan. Goks. Kan bagus. Goks itu. Iwan Fals, ya Jimmy, Multazam. Ya Jimmy salah satu gitu. Ya, Rumah kaca, Kolil. bagus juga dia. Puitis Itu paling mantap. menurut gua ya. Dia band yang sukses, salah satu band yang sukses bikin lagu dengan nada-nada luar tapi dengan lirik Indo. Karena menurut gua itu susah. Yang enak dan artistik ya. Kayak dia tuh kan isi-isiannya kayak Radiohead gitu-gitu. Iya. Weezer. Karena Ya apa? Beatpop lah ya. ngambil keren, bukan ngambil keren sih, ngambil enak itu susah gitu, kayak gitu tuh. Ini balik lagi kita eksplorasi gitu kan ya, bos ya, analisa butut lah. Anabel, nggak apa-apa. Kalau misalnya nih, pertanyaan terakhir ini sudah lumayan juga, udah berapa lama tuh? Jam 15. Wah, Sejam Anjir, 15, sejam. bener. Sejam 15. Gokil. 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 Ini mungkin pertanyaan gua terakhir yang mungkin bisa dijawab untuk teman-teman kalau misalnya mau menikmati Ted Roaster bisa di mana aja? Ngomong apa yang kali peng lah. Apa len. Ya kalau mau menikmati di Tech Roaster, Lagu Tetrastar. lagu Tech Roaster ya banyak di platform musik juga ya. Udah ada Kemana ya? aja Udah tuh? ada di Ada. iTunes, iTunes. udah ada di Spotify, Spotify. di YouTube ada juga YouTube ada. khusus musiknya, YouTube musiknya ada. Asik. Ya. Cuk, sana Banyak nggak sih di Amazon ada, Amazon ada. Merch ada di- merch mungkin? Kemarin mau buat tapi belum sih. Konsepnya udah ada konsepnya. Tunggu nih. Disegerakan. Ini Segera. menarik nih pasti konsepnya. Karena baik lagi kita nggak bakal menyuguhkan kalau nggak matang. Edan. Itu sih lebih ke situ. Kalau gue lebih ke situnya. Gua nggak nyangka sih bisa ngobrol selebar ini sama Ted Roaster. Keren. Iya, sejauh ini yang gua tanya, Nggak malah nggak ke band nih sih. iya. Ini sih jatuhnya jadi Nggak ke ngalur band. ke musik. Ya, justru itulah musik kan luas. Justru band itu kan isinya pribadi-pribadi kalian-kalian tuh. Iya. yang nyatu ya jadi sebuah band. Ya. Berarti project-projectnya bisa ditunggu ya.
dengan Siap. segala konsep-konsepnya yang anjir ternyata konsepnya ya. Yuk. Itu berarti lagu bulan apa itu? Yang pertama? Itu Oktober. Kita manggung deh. Oktober. Oktober ya? Oktober apa? Iya, Oktober. Oktober. Kemarin Oh ya, panggung kan ada deket-deket ini? Nextnya ada Habis sih, lebaran ya? Habis lebaran, Habis tapi lebaran. itu acara ini anak Beatles Tangerang yang oke, anaknya emang rutin. Ah, Jadi ada yang sisi idealis, ada sisi yang emang kita tribut tapi tribut dalam artian emang kita mau happy aja. Buat happy Iya, happy. Itu kalau nggak salah tanggal 29. 9 Mei. Ya, Mei. kalau yang seneng Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Nirvana, apalah gitu-gitu lah. Oasis gitu-gitu. Ya buat British have X fun aja. Amerika lah. Buat have fun aja. Ya buat asik-asik British aja. X Amerika kali ya. Konsepnya ya. Ben, jangan lupa bersenang-senang ya. Iya. Ya. Karena menurut gua ini sih, ya itu kan mungkin kita udah pernah dengar gitu. Tapi kita nggak tahu nih orang-orang awam yang mungkin dia dengernya apa. Ayolah kita ajak lah dengan musik-musik yang ringan. Lebih ke situ sih. Experience yang berbeda tentu bakal lebih keinget nggak sih? Nah, Benar, itu benar. Gila-gila. Makasih banyak nih udah mau ngobrol-ngobrol. Nah, kita yang terima kasih udah diundang ini. Gila. Smoke Aja apa? ke Smoke Sucks. Smoking Kills. Hah? Hey. Smoke Sucks. Semoga sukses sebenarnya. Oh. Iya, iya. Smoke Sucks. Saks Sukses, kaos kaki apa gimana? Bukan ya? Saks. Saks. Sucks. Itulah kasar ya. Thank you banget, thank you banget. Terima kasih udah mau datang di Lu Siapa Sih? Mohon maaf ya judulnya. Iya, iya. Iya. Thank you, thank you, thank you. Keren, Red Roaster. Woo!